Kalau kamu mau kaya dengan cara meniru apa yang dilakukan orang kaya, ada satu hal yang perlu diingat, yaitu sikap-sikap itu dipicu oleh keyakinan mendasar dan cara berpikir. Berarti untuk menjadi kaya perlu mengubah pola pikir juga. Banyak hal yang memisahkan orang kaya dan orang miskin. Salah satunya, rasa tanggung jawab pribadi terhadap nasib mereka dan kemampuan untuk tidak pernah menyerah ketika mengalami kegagalan. Orang kaya bersedia belajar dan meminta bantuan dari orang lain, serta mampu melihat hidup dalam jangkauan yang lebih luas. Mereka fokus pada tujuan jangka panjang, daripada menjadi terbawa arus oleh hal-hal remeh yang ada di depan mata. Jadi, kalau kamu ingin berkembang dengan mereka meskipun dalam skala yang lebih rendah, ada beberapa hal yang akan membantu kamu untuk mulai berpikir dan bertindak seperti mereka yang kaya. Nomor 1. Berinvestasi kepada diri sendiri. Ada satu jenis investasi yang lebih unggul daripada yang lain, dan itu adalah investasi pada diri sendiri. Tidak ada yang bisa merebut apa yang sudah kamu peroleh, dan jangan takut berinvestasi lebih banyak pada diri sendiri, karena semua orang memiliki potensi yang belum mereka manfaatkan. Ini diucapkan oleh Warren Buffett, dan dia benar banget. Belajar untuk berinvestasi pada diri sendiri mungkin adalah investasi yang paling menguntungkan yang pernah kamu lakukan. Ini bukan hanya menghasilkan keuntungan di masa depan, tapi juga memberikan kamu hasil pada saat ini. Ini bisa meningkatkan prospek karirmu, membantumu menghasilkan lebih banyak uang, bahkan dapat membantu kamu membangun rasa percaya diri. Bukankah kamu perlu mengejar impian dan membuka pintu-pintu peluang? Jadi berinvestasilah pada dirimu sendiri hari ini. Itu bisa membuat hidupmu menjadi lebih kaya. Bukalah dirimu pada orang-orang, gagasan dan pengalaman baru yang mungkin tidak kamu temui. Ini bisa membantumu menciptakan kehidupan yang lebih memuaskan dan seimbang. Ada juga alasan lain mengapa kamu sebaiknya berinvestasi pada dirimu sendiri, adalah karena tidak ada orang lain yang akan melakukannya untukmu. Kamu adalah satu-satunya yang memiliki kendali atas hidupmu. Jadi, jika kamu tidak berusaha untuk belajar keterampilan baru, menciptakan kehidupan yang lebih baik, dan mengembangkan kreativitasmu, maka siapakah yang sudi mewakilinya untukmu? Semua itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Cara yang pasti untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik, untuk sukses dan bahagia, adalah dengan memprioritaskan investasi dalam pertumbuhan pribadi dan profesional. Jumlah usaha yang kamu lakukan dalam hal ini akan sangat memainkan peran yang besar dalam menentukan jenis kehidupan yang akan kamu miliki sekarang dan di masa depan. Cara terbaik untuk mencapainya adalah dengan mengembangkan keterampilanmu melalui pendidikan yang lebih tinggi, memanfaatkan pelatihan online yang tersedia, dan memperluas pengetahuanmu dengan buku-buku. Selain itu, jangan lupakan sisi kreatif dari buah pikiranmu. Tidak peduli seberapa sukses atau sejauh mana kamu telah mencapai kesuksesan, jangan pernah berhenti belajar, karena orang kaya juga tidak pernah berhenti belajar. Mereka selalu haus akan ilmu pengetahuan dan mencari peluang berikutnya yang akan datang. Orang kaya menghabiskan banyak waktu untuk belajar dari orang lain, agar mereka bisa terus memperbaiki diri. Satu-satunya cara untuk menjadi bodoh dan tidak berkembang adalah dengan berhenti belajar. Pada dasarnya, semua pembelajaran harus berujung pada peningkatan diri, entah itu dalam peningkatan keterampilan akademis, menemukan hobi baru, atau keberanian untuk mencoba memperluas bisnis. Upaya tersebut akan mengarahkanmu pada pertumbuhan pribadi yang lebih bermakna. Pengetahuanmu termasuk dalam jenis investasi, karena membantu kamu menjadi individu yang lebih berpengetahuan luas. Pengetahuan luas membantumu terhubung dengan orang lain dan memberimu rasa percaya diri yang kamu butuhkan, agar berhasil di berbagai aspek kehidupan. Orang-orang sukses seringkali menghabiskan banyak waktu dan energi untuk membaca, belajar, dan mengedukasi diri. Mereka mengeluarkan waktu semaksimal mungkin untuk mengikuti seminar, coaching, dan belajar mandiri dengan buku-buku. Buku-buku yang mereka beli seharga 70.000 akan memiliki potensi untuk membuat mereka mendapatkan 70 juta dalam sebulan. Dunia ini memberikan dirimu semua kesempatan untuk berlatih dan mengedukasi diri. Dan ini menjadi investasi paling kokoh yang bisa kamu lakukan. Sementara orang-orang yang kurang sukses, mediocre, dan pecundang selalu mengeluh tentang harga buku atau seminar. Pikir mereka, untuk apa duduk membayar orang sok tahu yang berbicara berjam-jam?
Itu karena mereka tidak melihat manfaat besar yang bisa didapat dari investasi dalam sarana yang akan menghasilkan pendapatan. Bahkan, jika kamu berpikiran seperti itu, channel YouTube kami telah memberikan edukasi tentang keuangan, kekayaan secara gratis untuk kamu pelajari. Isi materinya serupa dengan kurikulum pendidikan formal yang seharusnya kamu tempuh separuh waktu hidupmu, dan kamu butuh membayarnya dengan harga yang mahal. Tapi hanya dengan menggunakan maksimal setengah jam dari seluruh waktu hidupmu untuk membuatmu menjadi lebih cerdas dan bijak dalam mengambil keputusan di masa depan. Bukankah 30 menit merupakan harga yang pantas untuk kamu bayar? Nomor 2. Orang kaya tidak memiliki satu sumber pendapatan. Sebagian besar orang miskin dan kelas menengah hanya memiliki satu sumber pendapatan, yaitu pekerjaan mereka. Mereka pergi bekerja dari Senin hingga Sabtu. Bahkan ada yang masih harus bekerja di hari Minggu untuk menerima bonus gaji di akhir bulan. Sementara orang kaya memiliki 2 hingga 5 sumber pendapatan. Ada 2 jenis aliran pendapatan, aktif dan pasif. Pendapatan aktif adalah saat kamu melakukan pekerjaan atau memberikan pelayanan. Kemudian seseorang membayar kamu atas jasamu itu. Pendapatan pasif adalah saat kamu mendapatkan penghasilan namun tidak terikat dengan pekerjaan. Bagi orang kaya, memiliki beberapa aliran pendapatan memberikan mereka makna yang begitu besar. Apabila satu aliran terkena pengaruh yang negatif karena suatu alasan, aliran lain bisa membantu kamu untuk tetap melaju tanpa perlu mengubah gaya hidup secara drastis. Pernahkah kamu diberitahu untuk jangan pernah meletakkan semua telurmu dalam satu keranjang? Konsep ini juga berlaku pada uang. Jika uangmu hanya berasal dari pekerjaan jam 9 hingga jam 5, dan ternyata tiba-tiba kamu sayang sekali kehilangan pekerjaan, dari mana uangmu akan datang? Lalu bagaimana seharusnya? Inilah sebabnya mengapa kamu perlu memiliki beberapa aliran pendapatan. Salah satunya bisa dalam bentuk pasif, diversifikasi investasi. Ini bukan sekedar kartu bertahan bagi mereka yang ingin meminimalkan kerugian ketika mereka menaruh semua uang mereka dalam satu aset, melainkan strategi untuk membangun kekayaan. Menyebar aliran pendapatan adalah cara yang sangat baik untuk mendapatkan lebih banyak uang dan mengurangi resiko. Jika kamu ingin belajar lebih banyak tentang pendapatan pasif dan cara menghasilkan uang secara online, kamu bisa menonton video-video kami secara gratis dengan mencarinya di playlist YouTube kami. Nomor 3. Bangun pagi. Kadang-kadang bangun pagi bisa menjadi sangat sulit. Aku sering mengalaminya ketika masa-masa studi dulu. Aku bisa menghitung berapa kali aku pengen mencet tombol snooze. Tapi, tips apapun yang dikerjakan supaya bisa bangun pagi itu masih terasa sulit. Bangun sebelum pesaingmu mulai bangun dari tempat tidurnya. Bangun lebih awal bisa menyiapkan kamu berkah untuk sukses, pikiran yang jernih dan distraksi yang minim. Semakin awal kamu bangun, semakin banyak waktu yang kamu punya untuk dirimu sendiri. Kembali lagi ke berbagai aliran pendapatan. Kamu bisa memanfaatkan pagi-pagi ini untuk melakukan pekerjaan sampingan, seperti menulis e-book dengan dibantu ChatGPT sebelum jam 9 pagi. Waktu ini juga bisa dipakai untuk berolahraga dan meditasi. Kamu bakal punya mood yang pas sebelum mulai menjalani hidup yang menantang. Yang paling sering kita keluhkan adalah kurangnya jam dalam sehari. Kita semua punya waktu yang sama, 24 jam. Kurangi menjadi 8 jam untuk tidur dan kurang dari 2 jam untuk makan. Dan tetap akan ada waktu lebih untuk menyelesaikan semua tugas-tugasmu. Jangan menjadi korban dengan jatuh pada perangkap keluhan, aku nggak punya cukup waktu. Itu cuma alasan untuk menghindari tanggung jawab. Bangun pagi adalah cara untuk belajar tentang manajemen waktu dan memaksimalkan hidup setiap detiknya. Orang-orang sukses adalah orang-orang yang bisa menyempatkan waktu untuk berolahraga agar badannya sehat dan segar, dan yang bisa menyelesaikan pekerjaan mereka. Rahasianya adalah bangun pagi. Saat yang lain masih ngorok dan memencet tombol snooze, kamu sudah bangun dan aktif bergerak. Kalau kamu tipe yang suka bangun pagi hari adalah peluang baru yang menunggu untuk kamu genggam. Tapi orang kaya yang super sukses pernah menasehatkan, detik saat kamu bangun tidur tidak sepenting daripada apa yang kamu lakukan setelah kamu bangun tidur. Jadi, bangunlah lebih awal, maka lebih banyak waktu untuk hari ini.
dan tetap memaksimalkan setiap saat untuk melakukan apa yang kamu cintai. Kalau kamu merasa kurang puas dengan karirmu, ini adalah indikasi karena kamu sedang berada di jalur yang gak memungkinkan kamu untuk mengikuti passionmu. Mungkin kamu mengejar-ngejar pekerjaan tertentu karena uangnya lumayan, tapi sebenarnya itu melenceng jauh dari passionmu. Di akhir hari, memilih mengejar uang daripada passion tidak akan membawa kamu berkembang lebih jauh dari dirimu yang sekarang. Menghasilkan uang memang penting, tapi itu tidak berarti harus menjadi prioritas nomor satu saat kamu memilih karir. Sebenarnya, kamu akan lebih baik dan naik tangga karir lebih cepat apabila kamu kerja pada pekerjaan yang benar-benar kamu banget. Jadi daripada mengikuti aroma uang, lebih baik mengikuti jalan passionmu. Dan ini pasti menambahkan kemajuan karirmu sejauh kamu tetap berusaha. Passion adalah awal, fondasi dari keberhasilan. Setiap orang sukses dalam hidupnya memulai dengan mengejar sesuatu yang mereka cinta dan cita-citakan. Biasanya seperti itu. Meski segala rintangan ada di depan mata, dan biasanya itulah yang diajari alam tentang dunia kewirausahaan. Satu-satunya yang kamu punya adalah passion, ide kreatif, dan mimpi. Meskipun ide dan mimpi silih datang dan pergi, jika passionmu tetap kuat, hal-hal baik akan segera datang ke arahmu. Suatu saat nanti, selagi kamu terus mau berusaha. Nomor 4. Mengelilingi diri dengan orang-orang sukses. Biar lebih asyik, kamu harus mengelilingi diri kamu dengan orang-orang yang sejiwa denganmu. Orang kaya sangat tahu pentingnya mengelilingi diri mereka dengan orang-orang sukses lainnya. Mereka menikmati menghabiskan waktu untuk menjalin jaringan dengan orang-orang yang lebih sukses dari mereka. Orang kaya meluangkan waktu sekali-kali untuk berkenalan dengan orang yang sefrekuensi saat acara kumpul-kumpul, atau bahkan sekedar makan siang dan ngopi bareng. Ini termasuk investasi waktu yang bijaksana, karena membantu mereka agar tetap fokus pada kesuksesan dan bertemu orang-orang baru dengan gagasan segar yang akan memprovokasi pikiran mereka untuk berpikir lebih kreatif. Melakukan hal ini juga membantu orang kaya memperkaya daftar kontak mereka, dan orang-orang yang relevan dan berpengaruh serta berpotensi pasti akan membantu mereka. Mengelilingi diri dengan orang-orang yang sefrekuensi, baik itu mentor, rekan kerja, atau teman, adalah orang-orang yang memiliki komitmen pada misi dan tujuan yang sama seperti kamu. Berada di sekitar orang-orang yang sukses, yang begitu termotivasi dan para pekerja keras, akan terus menginspirasi kamu untuk melakukan hal yang sama dengan yang mereka lakukan. Nomor 5. Tidak bermusuhan dengan perubahan. Peluklah perubahan. Kita sering dibilangi bahwa perubahan adalah satu-satunya hal konstan dalam hidup, dan itu sangat benar. Perubahan tidak dapat dihindarkan. Ini mendorong kita keluar dari zona nyaman, agar membuat kita mengambil keputusan dan segera bertindak. Mengalami perubahan menghasilkan lebih banyak dampak konstan daripada hanya menjalani rutinitas harian normal yang sudah status quo. Sebagai makhluk yang senang dengan kebiasaan, memiliki rutinitas terasa aman dan bisa ditebak. Banyak orang cenderung berpikir bahwa perubahan itu negatif. Seth Godin pernah mengatakan, perubahan tampak seperti jembatan yang rapuh, sehingga setiap orang berusaha agar saling mendorong supaya tidak menjadi orang pertama yang melintasinya. Tapi pada kenyataannya, tidak peduli apa yang kamu miliki, kamu tidak bisa mencegah perubahan terjadi. Cara kamu meresponlah yang membuat perbedaan besar. Orang sukses kebanyakan merespon perubahan dengan membiarkannya mempengaruhi mereka. Mereka melihat perubahan sebagai peluang untuk pertumbuhan dan momentum yang positif. Perubahan merupakan salah satu langkah paling penting dalam perjalanan menuju kekayaan dan kesuksesan. Caramu merespon perubahan akan berubah menjadi keputusanmu untuk memeluk perubahan demi peluang yang dihadirkannya, bahkan saat perubahan itu muncul sebagai sesuatu yang negatif. Apakah perubahan menghasilkan pengalaman positif atau negatif dalam hidupmu? Itu bergantung pada sikapmu terhadapnya. Orang sukses sangat memahami bahwa tidak peduli seburuk apapun perubahan itu, perubahan pasti membawakan peluang jika kamu bersedia untuk memeluknya. Nomor 6. Membuat anggaran keuangan. Berhati-hatilah dengan pengeluaranmu. Ketika kamu berpikir tentang gaya hidup orang kaya, seringkali kamu membayangkan kemewahan, bukan? Seperti mansion dengan lemari penuh pakaian desainer Jerman, mobil mewah ala Italia, dan yachts dari Eropa. Tapi orang kaya tidak menghabiskan sebanyak yang kamu kira. Lagi pula, untuk apa? Orang kaya tidak selalu membeli Ferrari. Mereka berbelanja berdasarkan tujuan dan status keuangan mereka. Cukup itu saja.
Salah satu alasan mengapa ini terjadi adalah karena mereka hebat dalam menjaga dan menginvestasikan uang, bukan hebat dalam menghabiskannya. Mereka menghindari godaan untuk bersikap boros. Itu memang tidak selalu mudah, apalagi ketika kita memiliki banyak uang. Tapi ini sangat penting. Jika kamu berharap menjadi kaya, maka buatlah anggaran. Dan jika kamu belum mempunyainya, kami sudah pernah membahas cara membuat anggaran pada video sebelumnya. Tentu saja, para jutawan datang dengan pendapatan lebih banyak yang bisa dihabiskan dan sumber daya yang lebih banyak dibandingkan dengan orang rata-rata atau mediocre. Tapi jangan biarkan ini membuatmu menjadi patah semangat. Mereka berhasil mencapai titik tersebut karena mereka memulai dengan tips-tips ini lebih awal dalam hidup mereka. Dan kamu juga bisa melakukannya. Semua orang memulai dari suatu titik. Dan sekarang saatnya bagi kamu untuk mulai. Tak peduli di mana kamu berada dalam perjalanan finansialmu, membentuk kebiasaan uang yang cerdas sejak dini dapat membantu kamu mengatur bagaimana kamu ingin menghabiskan, menabung, dan menginvestasikan uangmu. Nomor 7. Selalu punya tujuan di dalam pikiran. Kita semua tahu bahwa menetapkan tujuan itu sangat penting. Tapi seringkali kita tidak sadar seberapa pentingnya saat kita terus melangkah dalam hidup. Menetapkan tujuan mendorong kita untuk berinvestasi kepada target seolah-olah kita sudah mencapainya. Dengan menetapkan sesuatu sebagai tujuan, seberapapun besar atau kecilnya, dekat atau jauhnya di masa depan, ada bagian dari otak kita yang mempercayai bahwa hasil yang diinginkan adalah bagian penting dari bagaimana kita mengatur kondisi untuk terus mendorong kita bekerja menuju tujuan itu demi memenuhi imajinasi di dalam pikiran kita. Menetapkan tujuan punya potensi besar untuk membawamu ke tempat-tempat yang kamu inginkan dalam hidup. Untuk mencapai mimpi-mimpi terbesarmu, kamu perlu untuk mau duduk dan menciptakan desain hidup yang unik untuk dirimu sendiri. Hal itu akan membantu kamu mencapai apapun yang kamu inginkan. Punya tujuan berarti kamu punya motivasi dan makna hidup. Ada beberapa hal yang perlu diingat saat kamu menetapkan tujuan. Setel tujuan yang memotivasi kamu. Tujuan sebaiknya realistis, dan tuliskan tujuan tersebut. Buat rencana tindakan, lalu patuhi rencananya. Menetapkan tujuan gak hanya memungkinkan kamu mengendalikan arah hidupmu, tapi juga memberimu tolak ukur untuk menentukan apakah kamu benar-benar berhasil atau tidak. Terima kasih banyak sudah menonton. Berikan kami suka, komentar, bagikan, dan berlangganan.